Anak-anak, hari ini kita mau belajar. Sebentar, Ibu Guru saya screen dulu. Kita mau belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 2 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak kelas 3, agar lebih semangat, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, semuanya ikut bernyanyi. Tunggu dulu ya, sampai musiknya menyala. Nanti akhirnya posting juga. Indonesia. Bu Herta kok keluar. Itu Iwan. Lihat. Ini apa ya? Pura-pura jadi kelas ini. Semuanya menyanyi. Pura-pura jadi kelas ini. Maju. Nah, sudah ya. Coba mikrofonnya dimatikan kembali, anak-anak. Nah, sekarang kamu lihat. Oh, belum Purapita share screen ya, sebentar. Nah, kamu lihat pada layar ini. Di sini ada 2 gambar seseorang. Kalian bisa menebak tidak gambar yang pertama ini gambar apa? Orang sakit. Orang sakit. Kalian bisa tahu kalau ini orang sakit dari apa? Karena dia lemas. Dia lemas. Kemudian apa lagi? Hidungnya merah. Hidungnya merah ya. Mungkin dia sedang terkena flu karena hidungnya merah. Kemudian apa lagi? Ada hidungnya. Panas. Ya, dia memegang termometer untuk mengukur suhu badannya. Kemudian pakai apa dia? Di lehernya ini dia memakai apa? Dia memakai shawl agar tubuhnya terasa hangat. Kemudian untuk yang nomor 2, kalian lihat. Ini orang yang bagaimana? Orang yang sehat, dia ceria, tersenyum ya. Hari ini alhamdulillah diberi keadaan yang sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang satu mengidentifikasi kewajiban dan hak anggota keluarga tentang kesehatan. Yang kedua, menekan kalimat masalah pada teks. Coba mikrofonnya Fadila dimatikan dulu. Sama mikrofonnya Nanta dimatikan.
Ya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang menentukan kalimat penyelesaian pada teks. Yang keempat, membuat teks percakapan tentang kewajiban, hak, dan penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya ada bacaan tentang Siti Demang. Ya, Bu Rafita minta tolong. Elvan, coba dibaca paragraf pertama. Siti demam. Ya. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam hari ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Ya, terima kasih Elvan. Coba selanjutnya Fadila. Paragraf 2 dibaca. Duduknya tegak Fadila. Jangan mendongak seperti ini. Ya, yuk dibaca Fadila. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Ya, jadi selanjutnya terima kasih ya Fadila. Untuk paragraf ketiga, coba Bu Vita minta tolong. Lesa, coba dibaca paragraf ketiga. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Ya, terima kasih Lesa. Nah, itu tadi bacaan tentang Siti demam. Jadi sepulang sekolah, pada malam harinya ia menderita demam. Demam itu badannya panas. Kemudian ibu mengompresnya dengan air hangat. Tapi saat dia bangun kembali, demamnya masih belum turun. Kemudian ibu membawanya ke puskesmas agar Siti mendapatkan perawatan atau obat dari dokter. Nah, selanjutnya cobanya. Yang pertama, siapa sih dari bacaan tersebut yang sakit? Siti. Iya. Coba kita tanya sama Mas Ardra, apa saja yang dilakukan ibu ketika Siti sakit? Mas Ardra, yuk. Nesa dimatikan. Aku minta perawatan yang tidak berdosa. Diberi obat dan vitamin. Yang ibu, yang dilakukan ibu. Yang dilakukan ibu ketika Siti sakit apa? Dari bacaan tadi. Yang memberinya selimut. Ya, memberinya selimut. Kemudian apa lagi? Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ya. Kemudian terus apa lagi? Membawa Siti ke puskesmas. Atau bertemu dengan dokter. Lah, yang memberi Siti obat dan vitamin itu dokter. Ibu ya.
Jadi yang dilakukan ibu ketika Siti sakit yaitu mengompresnya dengan air hangat dan memberinya selimut. Kemudian apa saja perawatan yang didapatkan Siti saat Siti sakit? Perawatan apa yang diberikan dokter saat Siti sakit? Obat. Ya, memberinya obat, memberinya vitamin. Kemudian Siti juga mendapatkan nasihat dari dokter agar dia memilih jajanan yang sehat, minum air putih dan menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya kalian tahu kan kewajiban dan hak saat keluarga kalian sedang sakit. Apa contohnya kewajiban yang harus kamu lakukan saat keluarga kalian sedang sakit? Merawatnya. Ya, merawatnya. Kemudian haknya apa saat keluarga kalian sedang sakit? Kalau kewajiban kan kita harus merawat keluarga kita yang sedang sakit. Kemudian hak yang didapatkan dari keluarga itu apa? Istirahat. Istirahat bisa. Coba ya, Ibu. Jadi apa? Merawat keluarga yang sedang sakit. Kemudian keluarga yang sedang sakit adalah istirahat. Kemudian apa lagi? Yuk, apalagi kewajiban saat keluarga kita sedang sakit? Apa-apa? Apa? Apa? Mas Resi, coba apa kewajiban saat keluarga kita sedang sakit? Selain merawatnya, apa? Mas Fadilan, mikrofonnya dimatikan. Apa Mas Resi? Tadi Siti kan badannya masih panas, Ibu membawanya kemana tadi Siti? Ke puskesmas. Ya, kewajiban kita saat ada keluarga yang sedang sakit itu apa? Membawanya ke puskesmas. Ya, atau mengantarnya untuk periksa ke dokter. Nah, kemudian haknya yang didapatkan apa lagi? Mendapatkan obat. Mendapatkan obat. Mendapatkan vitamin. Iya, mendapatkan obat dan vitamin. Ada yang bisa menyebutkan lagi kewajiban kita saat keluarga kita sedang sakit apa? Coba, kalau di rumah yang tugasnya biasanya memasak, membersihkan rumah, siapa? Ibu. Ya. Kalau ibu sedang sakit, apa yang harus kamu lakukan? Apakah ibu harus masih tetap membersihkan rumah? Kalau ibu masih sakit, Membantu jadi ibu membersihkan rumah. Nyapu rumah. Ibu membersihkan menggantikan tugas rumah keluarga yang sedang sakit. Haknya meminum obat, Bu. Haknya apa? Meminum obat. Minum obat, ya.
Kemudian apa? Mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Nah, ini ya, kewajiban anggota keluarga yang sakit dan hak yang bisa didapatkan. Kewajibannya yaitu kita harus merawat keluarga yang sedang sakit. Kemudian mengantarkannya periksa ke dokter. Kemudian menggantikan tugas rumah keluarga yang sedang sakit. Ya, jadi kalau ibu sedang sakit, kamu harus menggantikan ibu untuk membersihkan rumah. Kalian juga harus menyiapkan pakaian kalian sendiri. Kemudian hak yang didapatkan oleh anggota keluarga kita yang sedang sakit, yang pertama istirahat. Memang harus istirahat yang rahat. Yang kedua mendapatkan obat dan vitamin. Lalu minum obat dan mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, ini. Sebentar ya. Nah, pada cerita Siti terdapat keadaan yang harus diselesaikan yang disebut dengan masalah. Jadi tadi kan masalahnya apa? Siti itu sudah diberi kompres, sudah dikompres oleh ibu, sudah diberi selimut yang hangat oleh ibu, tapi badannya masih merupakan sebuah masalah. Jadi ya, dan masalah itu harus mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang coba tugas kalian mencari kalimat masalah dan penyelesaiannya dalam teks Siti Demam. Ya, itu kalian kerjakan secara kelompok. Ini Bu Rafita bukakan lagi ya teksnya Siti Demam. Nah, ini teks Siti Demam. Jadi di dalam teks ini ada sebuah masalah. Contohnya tadi Siti kan demam, sudah dikompres ibu, tapi dia masih demam. Itu masalahnya. Kemudian penyelesaiannya, ibu membawa Siti ke puskesmas untuk bertemu dokter. Nah, coba kan lihat lagi ini. Kalian temukan kalimat masalah dan penyelesaiannya bagaimana dalam teks Siti Demam ini. Secara kelompok ya. Mbak Lesa, mikrofonnya dimatikan dulu. Sama Mas Elvan. Masalah Siti kepanasan saat pulang sekolah. Yuk semuanya sudah? Ya coba Bu Rafita minta tolong kelompoknya Mas Rezi dan Robi. Coba Mas Robi geser biar terlihat di kamera. Ya, yuk dibacakan Mas Rezi. Ayo Mas Rezi, dibacakan. Masalah Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ya. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Dokter lalu memeriksa Siti. Sebentar, pelan-pelan. Masalahnya apa tadi? Yang kedua ya. Ya.
Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Dokter lalu memeriksa Siti. Siti sakit. Sebentar, yang dokter memeriksa Siti itu kalimat masalah atau penyelesaian? Dokter memeriksa Siti. Itu kalimat masalah atau penyelesaian? Yang dokter memeriksa Siti. Penyelesaian. Ya. Siti sakit. Nah, kemudian apalagi kalimat masalah? Siti sakit. Sakit. Ya, lalu penyelesaiannya apa? Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Ya. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Dokter memberinya obat dan vitamin. Ibu mengurus dengan air hangat dan menyelimuti Siti. Kemudian apa? Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Dokter Ya. memberinya obat dan Dokter vitamin. memberikan obat dan Vitamin. ya. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ya. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ya, terima kasih Mas Resi sudah membacakan tugasnya. Ya, mikrofonnya Ya. bisa dimatikan. Nah, jadi kalimat masalah dan kalimat penyelesaian yang dapat kita temukan dari teks Siti demam yang pertama adalah masalahnya satu. Mas Fadila. Satu, Siti kepanasan saat pulang sekolah. Kemudian di malam harinya dia merasa badannya panas atau demam. Kemudian penyelesaiannya yaitu ibu mengompres Siti dengan air hangat. Kemudian ibu menyelimutinya dengan selimut tipis. Kalimat masalah yang kedua yaitu Siti masih merasa demam saat bangun tidur, padahal sudah dikompres ibu tadi ya. Nah, kemudian dokter memeriksa Siti, itu adalah penyelesaiannya. Masalah yang ketiga yaitu Siti sakit. Penyelesaiannya, ibu mengompres Siti dengan air hangat dan menyelimuti Siti, dan ibu membawanya ke puskesmas, lalu dokter memberikan obat dan vitamin. Nah, anak-anak sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita ice breaking dulu ya semuanya, tangannya di depan kamera. Yuk. Nah, semuanya bersama-sama, mikrofonnya dinyalakan, tangannya di depan kamera. Nyanyi ya, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, bertepuk tangan. 2, di pangkuan. Sambil tertawa, sambil tertawa, sambil teriak hore. Ayo lanjut ke pembelajaran berikutnya. Mikrofonnya bisa dimatikan. Nah, di sini ada video tentang teman kita yang sakit. Silakan kamu menyimak video ini ya. Kamu perhatikan percakapan apa atau dialog apa yang ada pada video tersebut. Percakapan atau dialog itu tuh antara dua orang yang sedang
Cara. Silakan diperhatikan. Sebentar ya, share screen dulu. Selamat pagi anak-anak, silahkan duduk kembali. Sekarang, coba Mona pimpin doa sebelum belajar. Baik, Bu. Ibu akan mengabsen kalian satu persatu, ya. Iya, Bu Guru. Diva. Hadir, Bu. Mona. Hadir, Bu Guru. Tommy. Hadir dong, Bu. Feby. Apakah ada yang tahu kenapa Feby tidak masuk sekolah? Putu tahu, Bu. Feby sedang sakit. Ini Putu bawa surat izin dari mamanya Feby, Bu. Ini, Bu. Terima kasih ya, Putu. Hei, Mon, si Feby sakit apaan sih? Paling-paling dia pilek doang. Mana aku tahu, kan belum aku jenguk, Tom. Anak-anak, Feby sakit panas dan batuk. Nanti sore kita jenguk Feby ya. Baik, Bu Guru. Males banget. Gua nggak mau ikut jenguk ah. Enakan main game baru di rumah. Sekarang, Ibu lanjutkan mengabsennya ya. Kita pulang duluan, aku lapar banget nih. Masakan ibuku pasti enak. Enakan juga masakan mami gue. Aku jadi tambah lapar. Masakan ibuku pasti maknyus. Hei, aku kok ditinggalin lagi toh? Tommy kan gak mau ikut jenguk Feby. Kali aja Tommy mau ikut, Mon. Nih, ada tamu tuh. Ya, jadi anak-anak tadi ada video tentang apa? Tadi kan ada siswa di sekolah yang dia gurunya dipanggil untuk di absen satu-satu, tapi dia tidak masuk karena apa? Karena sakit. Ya, kemudian apa sih yang teman sekelasnya lakukan ketika tahu temannya tersebut tidak masuk sekolah? Menjenguknya. Ya, sama-sama menjenguknya, tapi tadi ada yang tidak mau ya. Ya. Diajak untuk menjenguk. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, selanjutnya tugas kalian, setelah menyimak percakapan pada video yang ditayangkan tadi tentang teman kita yang sakit, tugasmu membuat percakapan tentang yang pertama, kewajiban atau hak saat keluarga atau teman kita sedang sakit. Yang kedua, percakapan tentang penyelesaian masalah. Kemudian buatlah teks percakapan tersebut dengan teman kelompokmu. Nah, coba kalian buat ya, membuat teks percakapan seperti video tadi. Ada yang sudah kelompoknya? Aku, Bu. Coba kelompoknya Mbak Nanta. Halo.
Nanta. Kelompoknya Mbak Nanta dan Ardra. Bisa mendengar Bu Rafita? Ya, coba Nanta atau Ardra, coba dibacakan, ditunjukkan dulu teks percakapan kalian. Sudah membuat ya, coba ditunjukkan. Lebih dekat coba. Lebih dekat ke kamera. Tunjukkan. Ya, coba sekarang Nanta dan Adra itu coba diturunkan ya. Kamu membuat percakapan itu antara berapa orang? Mikrofonnya di dua orang ya. Nah, sekarang coba kamu baca Nanta dan Adra, coba baca percakapan itu. Berdua coba kamu baca ya percakapan tersebut. Mikrofonnya dinyalakan Nanta dan Adra. Ya. Dodit, hai Benny, kenapa dengan kamu? Benny, tidak ada apa-apa. Dodit, Nanta, itu kan tadi kamu membacakan antara percakapan antara Dodik dan Denny ya. Benny. Ya, Dodik dan Denny. Nah, coba Nanta yang membacakan Dodik, Adra Ya, maaf ya Ardra sama Nanta, coba diulangi lagi membacanya. Bu Rafita tadi sinyalnya hilang. Yuk diulangi lagi. Nanta yang membaca Dodi, Ardra yang membaca Denny. Dodit, hai Benny, kenapa dengan kamu? Benny, tidak apa-apa. Dodit, apa kamu perlu bantuan? Kok kelihatannya bingung sekali. Kok malah nangis? Kenapa? Benny, saya sedih. Dodit, sedih. Aneh sekali, seharusnya kamu gembira. Kita telah menang dalam pertandingan ini dan kamu mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik. Benny, saya tidak menyangka kita akan memenangkan pertandingan ini. Dodit, iya, ini karena kita sering berlatih. Ya, terima kasih kelompoknya Nanta dan Ardra. Boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, jadi percakapan yang dibacakan Nanta dan Ardra tadi tentang apa? Ada dua teman yang merasa terharu karena mereka memenangkan pertandingan. Kemudian
Temannya tadi menangis dan temannya yang masalahnya kan temannya itu tadi menangis. Kemudian teman yang satunya memintanya untuk menghapus air mata. Ya, kemudian ada yang mau mempresentasikan tugasnya lagi? Yuk kelompoknya Mbak Akila dan Mbak Dita, yuk boleh dibacakan. Ya, Mbak Akila, Mbak Dita, coba mikrofonnya dinyalakan dulu. Diki, selamat siang, Bu. Ibu, ada apa menelepon? Kenapa jam 12 kamu belum pulang? Diki, maaf, Bu. Diki ingin Andi di rumah sakit. Terus? Halo anak-anak. Halo anak-anak, ini temannya Bu Rafita. Ditunggu ya, Bu Rafita ya. Bu Rafita ditunggu ya. Ya. Ini sinyalnya Bu Rafita jelek. Ya. Iwan. Hasduk jangan buat mainan, Hasduk Iwan. Ya, gitu. Ya. Mic-nya dimatikan dulu ya, mic-nya dimatikan dulu. Sambil nunggu Bu Rafita. Ini Bu Rafita sudah datang ya. Ya, ayo tadi Mbak Akila sama Mbak Dita dilanjutkan bacanya. Membaca teks percakapannya. Diki, selamat siang, Bu. Ibu Diki, ada apa menelepon? Kenapa jam 12 kamu belum pulang? Diki, maaf Bu, Diki ingin menjenguk Andi di rumah sakit. Kasih Bunda. Andi sakit dengan demam berdarah. Bu, apa Ibu mengizinkan? Ibu, tentu Ibu mengizinkan. Dengan siapa kamu menjenguk Andi? Diki, teman-teman sekelas, Bu. Ibu, baiklah, hati-hati di jalan ya. Diki, iya Bu, terima kasih ya Bu, sudah mengizinkan. Ibu, iya. Ya, sudah ya percakapannya. Jadi, tadi percakapannya Mbak Dita dan Akila tentang apa? Ibu dan Ibu dan Ibu. Jadi, Kiki meminta izin kepada ibu yang mau menjenguk temannya yang sakit. Kemudian penyelesaiannya apa dari percakapan tersebut? Ibu mengizinkan atau tidak? Iya. Ya, jadi permasalahannya Kiki meminta izin akan menjenguk temannya yang sakit dan penyelesaiannya itu ibu memberikan izin. Ya, terima kasih Mbak Akila dan Mbak
Cita sudah membacakan teks percakapan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita tadi sudah mempelajari tentang apa sih dari yang pertama tadi? Tadi kan ada orang yang sakit, kemudian kita harus melakukan apa kepada keluarga yang sakit? Itu disebut dengan apa? Menjenguk. Ya, menjenguk merupakan salah satu apa? Kewajiban. Pada keluarga yang sakit. Kemudian apa? Hak keluarga kita yang sakit. Nah, kemudian tadi setelah kalian melihat video, terus yang dibacakan Mbak Akila, Mbak Dita, Mas Ardra, dan Mbak Nanta tadi tentang apa? Teks Kapan? Membuat percakapan. Nah, coba anak-anak, tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya, kalian tadi kan sudah membuat teks percakapan. Nah, tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya, kalian mempraktekkan percakapan itu yang sudah kalian buat, kalian praktekkan seperti yang ada pada video tadi. Jadi contohnya nanti Mbak Akila dan Mbak Dita nanti mempraktekkan antara Kiki dan Ibu. Ya. Nah, coba Mbak Dita mikrofonnya dimatikan dulu. Dan nanti Mbak Dita dan Akila mempraktekkan antara Kiki dan Ibu. Kemudian Mbak Nanta dan Mas Ardra mempraktekkan tentang tadi siapa? Dodit dan siapa tadi ya? Dodit dan Benny. Ya. Nah, saat kalian mempraktekkan video tersebut, kalian rekam ya. Kalian rekam saat kalian mempraktekkan dengan bantuan orang tuamu. Kalian minta tolong kepada orang tuamu untuk merekam kegiatan kalian ketika mempraktekkan teks percakapan tersebut. Nah, sudah jelas ya anak-anak. Sekarang coba dikerjakan soal evaluasinya yang ada di Google Classroom. Saya semua ya. Ya, Mas Elvan dimatikan mikrofonnya. Semua ya. Ya, nilainya baik semua. Mbak Nanta dapat 100, Mas Elvan dapat 100, ini ada yang 90, sudah baik semua nilainya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dolanan bersama-sama ya. Semuanya ikut bernyanyi. Semuanya ikut bernyanyi ya. Cublak suweng, suweng keteng geren, mambu ketundung budel, tak lerak lere sopong guyu dele ake sip, sipong dele.
si penggelek apa. Anak-anak, silakan mikrofonnya dimatikan kembali. Siap. Ya, yuk. Ya, terima kasih anak-anak atas kehadirannya hari ini. Kelas 3 semuanya hebat, semuanya mengikuti pembelajaran dengan baik, semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik dan dengan lancar. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, marilah kita berdoa dulu. Ayo Mas Fadila dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai. Terima kasih anak-anak kelas 3. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Silakan boleh live dari Google Meet.